Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahreza Rizky Kurniawan, NIM 2008-203006 dari kelas Perbankan Syariah. Saya di sini akan menjelaskan materi terkait vintage mata kuliah digital teknologi perbankan syariah dan juga untuk memenuhi tugas UAS, ujian akhir semester. Oke, yang pertama ada latar belakang vintage. Latar belakang munculnya vintage adalah munculnya komputer serta jaringan internet di era 1960 sampai dengan 1970-an. Itu sangat membuka peluang pengembangan dalam berbagai bidang. Tentunya satunya di bidang finansial. Selain itu, munculnya vintage adalah semakin berkembangnya digitalisasi dan teknologi di seluruh dunia. Setelah itu ada sejarah vintage. Sejarah vintage apabila didapatkan ada beberapa fase, yaitu vintage 1.0, 2.0, dan 3.0. Kita bahas yang pertama dulu, vintage 1.0. Yang pada awalnya muncul pada tahun 1866 sampai dengan 1913. Dan awal mulanya itu pertama kali dipasang kabel memungkinkan adanya globalisasi. Lalu vintage yang 2.0 awal mulanya yaitu dengan munculnya ATM pada tahun 1967. Perkembangan vintage juga ditandai dengan perkembangan internet dan juga komputer karena berkembangnya internet e-commerce mulai banyak bermunculan juga pada tahun 90-an. Lalu yang ketiga, vintage 3.0 awal munculnya karena banyak yang menggunakan startup pada zaman sekarang dan juga jasa finansial. Lalu yang selanjutnya, apa itu vintage? Kita masuk ke pengertiannya. Menurut OJK sebagai regulator Indonesia, vintage adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi produk vintage, biasanya berupa suatu sistem yang dibangun untuk menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Kita masuk ke jenis-jenis vintage. Vintage mempunyai 4 jenis yang berkembang di Indonesia. Yang pertama, vintage jenis payment. Pada vintage ini merupakan vintage yang memberikan berbagai jenis pelayanan pembayaran seperti Doku, Link Aja, GoPay, dan OVO, dan lain-lain. Yang kedua, vintage jenis agregator. Vintage ini merupakan vintage yang menguntungkan atau mengolah data untuk membantu konsumen dalam mengambil keputusan. Biasanya mereka yang memberikan perbandingan harga, manfaat, dan jenisnya. Contohnya yaitu seperti Cek Aja, Termati, Unico, dan lain-lain. Yang ketiga, jenis vintage management. Jenis vintage ini merupakan vintage yang memberikan layanan layaknya konsultan pribadi, biasanya konsultan pada perencanaan keuangan. Contohnya seperti Bareska, Freni, Cek Freni, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada vintage jenis peer-to-peer lending. Vintage jenis ini merupakan yang membuat sebuah platform untuk menyatukan antara pemberi pinjaman dengan para pencari pinjaman. Contohnya seperti Modalku, Amarta, Investre, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada keuntungan vintage. Keuntungan vintage sepertinya mudah dalam melayani konsumen, informasi cepat dan murah, pembayaran akurat, proses cepat, mudah disetujui dalam 24 jam, pelayanan sangat efisien. Resiko vintage seperti sistem keamanan yang rendah, rentan dibobol oleh hacker, literasi rendah, lalu pencucian dana
dan lain-lain. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.